posisi saat ini peluang tertinggi PADes itu sebetulnya dari BUMDes dan BUMDesma. Makanya Kementerian Desa sudah sejak tahun ini, sebetulnya sejak pertengahan tahun sudah mulai melihat peternakan, desa peternakan terpadu berkelanjutan. Ini nama yang akhirnya muncul di bulan November, tapi sebetulnya upaya-upayanya sudah dimulai di bulan Juli gitu. Nah, ini adalah basis yang membutuhkan, kalau kita sudah pernah diskusikan dalam beberapa episode edisi desa, ini tentu saja akan terpadu berkelanjutan ini luas gitu. Kalau untuk BUMDes, apalagi untuk BUMDesma. Tapi kita ingat bahwa tahun lalu bulan Juli, ketika menjelang bulan Juli itu, ketika menjelang tahun lalu itu adaptasi atau waktu itu disebut normal baru desa, itu juga PKTD sudah diluaskan, ada PKTD ekonomi produktif. PKTD ekonomi produktif itu artinya menggunakan dana PKTD melalui BUMDes, baik untuk memberikan semacam kredit ya kepada warga desa yang menjadi peternak atau menjadi petani, atau bersama-sama dengan warga tersebut membangun usaha. Jadi itu yang kemudian waktu tahun lalu, contohnya ada di Wonogiri waktu itu, kemudian ada di Buleleng, Desa Tembok waktu itu. Ya, itu adalah upaya-upaya. Jadi ada PKTD bahwa Perpres yang nomor 2 yang 20% untuk ketahanan pangan dan ketahanan pangan hewani ya, itu harus terorganisir. Tidak bisa langsung diberikan misalnya dari rekening kas desa, diberikan seperti bansos seperti itu, tidak, tapi ini adalah bagian dari proses pemberdayaan. Karena itu Kementerian Desa mengeluarkan panduan tentang desa peternakan terpadu berkelanjutan. Jadi di dalam, kalau pendamping di dalam daily report pendamping desa bisa mendownloadnya dan kemudian menyampaikan kepada desa-desa dampingannya. Nah, di samping itu dalam beberapa hari ke depan ya, itu juga pasti ini sedang digodok mengenai versi yang lebih detail untuk memanfaatkan BUMDes dan BUMDes bersama untuk ketahanan pangan ya, dan untuk ketahanan pangan hewani. Jadi memang benar ada aspek-aspek yang sifatnya infrastruktur, tapi semuanya perlu sistematis. Makanya sebetulnya yang saat ini pilihan dengan melihat pengalaman dan data yang ada, itu pilihan yang paling efektif dan efisien adalah dikelola melalui BUMDes dan BUMDes bersama. Jadi ini bagian dari, kalau kita lihat kemarin, bagian dari pemanfaatan dana desa sesuai dengan Perpres nomor 104 tahun 2021 ini. Jadi kita kembali tagih yang 20%. Nah, yang 8% ini tetap perlu karena basis dari angka masih berjalan karena pandemi COVID ini belum sepenuhnya selesai.